Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mem Citra dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rengga Yunindar, Desti Nursenjani, Nurul Komariah, dan saya sendiri Aulia. Malam ini kami akan menjelaskan tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat menjadi RPP. Baiklah, selanjutnya rekan kami yang akan menjelaskan. Silahkan kepada Kak Desti. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 bertanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Next. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dan yang terakhir, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Lalu di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, bersifat fleksibel. Ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rengga Yunindar. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Desti, komponen-komponen dan langkah-langkah pembuatan RPP. Yang pertama, langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan suatu kesatuan.
Dan yang kedua ada komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan, kemudian standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya, ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Next. Kemudian materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang ke-8 ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang agar pembelajaran peserta didik itu mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap indikator dan kompetensi pada setiap mata pelajaran. Yang ke-9 ada kegiatan pembelajaran. Meliputi pendahuluan, inti, penutup, kemudian yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Selanjutnya. Kemudian D, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Kemudian, mendorong partisipasi aktif peserta didik, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi kemandirian, dan semangat belajar. Yang C ada mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian yang D ada memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Keterkaitan dan keterpaduan RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran.
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dasar, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, ada menetapkan teknologi informasi dan komunikasi disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Kak Rengga. Selanjutnya saya Aulia akan melanjutkan penjelasan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas diri dari nama sekolah, mata pelajaran kelas, semester, SK, KD, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, output, atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan pembelajaran mendapat informasi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tujuannya adalah boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat mengerti mekanisme peredaran darah pada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami, Kak Nurul. Ya, terima kasih Kaulia untuk pemaparannya. Selanjutnya di sini saya lanjutkan, yaitu masih terkait dengan langkah-langkah penyusunan RPP. Itu yang nomor 3, menentukan materi pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dari indikator. Contoh indikator 2 peserta didik dapat sebutkan ciri-ciri kehidupan. Materi pembelajaran, ciri-ciri kehidupan, nutrisi, bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernapas, dan ekspresi. Selanjutnya, itu nomor 4, menentukan metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Lalu yang B, itu yang digunakan misalnya 2 ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, e-learning, dan sebagainya. Lalu yang kelima, itu menetapkan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetisi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Itu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Lalu lanjut yang keenam itu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan di buku referensi. Dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Lalu yang ketujuh itu menentukan penilaian, yaitu penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Ya, selanjutnya di sini ada contoh penilaian RPP pada kurikulum 2013, di mana ini contohnya RPP-nya pada kurikulum 2013 itu diambil dari satuan pendidikan. Untuk RPP ini diambil dari kurikulum 2013, yaitu satuan pendidikannya SD atau NI, kelasnya kelas 2 pada semester 1, dengan temanya hidup rukun. Nah, di sini terdapat ada kompetensi dasar, lalu di sini juga ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan juga ada penilaian.
Selanjutnya di sini juga ada seperti bentuk instrumen penilaian A, pengetahuan keterampilan, dan juga ada konversi nilai, predikat, klasifikasi. Lalu juga selanjutnya di sini ada juga seperti contohnya matematika. Di sini juga ada aspek atau kriterianya. Ini juga ada keterangan, ada berapa skornya, 1, 2, 3, dan 4. Itulah contoh penilaian RPP pada kurikulum 2013. Terima kasih. Kita kembalikan lagi ke Kak Aulia selaku moderator. Baiklah, terima kasih Kak Nurul. Demikianlah penjelasan tentang penyusunan RPP dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.